Halo Sobat Manhwa, gimana kabarnya? Kembali lagi bareng aku di kelanjutan kisah yang makin seru. Ingatkan episode lalu Kaisar nekat ngirim Kana ke Pulau Filon tempat wabah misterius lagi parah-parahnya. Dia merasa cuman Kana yang bisa nyembuhin orang-orang di sana. Di saat yang sama seorang pelayan lapor ke Kana kalau adiknya Orsini hilang di pulau terkutuk itu. Nggak lama setelah itu bom jatuh, Kaisar langsung kasih perintah resmi buat Kana berangkat ke sana secepatnya. Karena nggak punya pilihan lain selain nurut meskipun dia tahu ini bahaya banget. Kabarnya pulau itu penuh kejadian aneh yang nggak masuk akal. Orang-orang yang kena penyakit di sana bakal langsung jadi gila gara-gara fenomena yang disebut kabut hitam. Bersamaan dengan itu muncul rumor kalau Orsini sebenarnya sudah tewas. Tapi Kanado nggak peduli sama omongan orang. Pas dia aja sampai di sana, ternyata Orsini masih hidup tapi lagi dikurung gara-gara hobi lamanya mukulin kepala kuil di sana. Orsini yang lagi frustrasi langsung melongo pas lihat Kana. Dia nggak percaya sampai bilang, "Hah, apa sekarang kau bakal muncul tiap hari cuma buat nyiksa aku di dalam mimpi?" Kana cuma bisa ketawa geli. Wah, ternyata aku sudah jadi mimpi buruk yang sebegitu nakutinnya ya buatmu. Tapi suasana langsung berubah serius. Kasihan banget sampai nggak bisa bedain kenyataan sama khayalan. Lihat baik-baik, aku benar-benar berdiri di depan matamu sekarang. Orsini langsung shock berat nggak berkutik. Seperti biasa mereka berdua malah lanjut adu mulut karena sengaja mancing emosinya. Aku bisa aja keluarin kamu dari sini tapi ada syaratnya. Dia mau kasih pelajaran biar Orsini ngerasain apa yang dia rasain dulu. Tapi niat utama Kana tetap satu, dia ke pulau ini buat nyembuhin warga, bukan buat main-main. Nah, di tengah kekacauan itu ada yang bikin Kana makin heran. Ternyata anak kepala wilayah di sana naksir berat sama Orsini. Karena batin, gila ya cowok kasar kayak gini kok ada yang suka. Tapi tiba-tiba hal aneh terjadi pada Kana. Dia kena ilusi parah karena ngelihat keluarganya dari kehidupan sebelumnya. Dia hancur banget karena sebenarnya dia kangen banget sama mereka. Dia pengen banget balik ke dunia asalnya. Di momen rapuh itu justru Orsini yang jagain dia. Orsini jadi punya obsesi yang aneh banget ke Kana. Padahal dulu dia benci dan sering nyiksa Kana pas kecil, aneh kan? Meskipun sekarang Orsini perhatian Kana nggak bakal pernah bisa percaya atau nerima dia gitu aja. Oh iya, ada rahasia gelap di pulau ini. Penduduknya salah paham total soal wabah itu, terutama si anak kepala wilayah Rachel. Dia ngeklaim kalau penyakit itu kutukan roh jahat gitu. Solusinya gila banget. Tiap bulan mereka tuh harus pilih orang ini secara acak buat dibakar hidup-hidup sebagai tumbal. Gara-gara teori sesat itu banyak nyawa nggak berdosa melayang karena yang tahu faktanya langsung murka. Pas dilabrak Rachel malah pura-pura nggak tahu atau emang nggak mau ngaku kalau dia sudah bunuh banyak orang. Dia nggak mau nerima kenyataan kalau dia sudah berbuat zalim. Nah, cerita berlanjut saat kabar ini sampai ke telinga Kalin. Kalin ngamuk besar. Dia tahu kakaknya sengaja dibuang ke Pulau Maut itu. Kirim Kana ke Pulau Orang Gila. Ini benar-benar rencana busuk yang menjijikkan. Kalin, kamu mau kemana? Baru juga sampai rumah, ibunya teriak panik. Orsini sudah hilang, sekarang kamu juga mau pergi ninggalin kami. Tenang bu, aku harus bawa Kana balik dari Pulau Filon secepatnya. Kalin pun berangkat dengan penuh amarah. Tapi pertanyaannya apa dia bakal sanggup? Di sisi lain Kana mulai investigasi. Dia tanya-tanya ke penduduk buat cari tahu sumber penyakit yang sebenarnya. Anda pernah ngalamin sendiri kan? Bisa ceritain gimana rasanya kegilaan itu? Karena dengerin satu-satu cerita mereka sampai dia mulai paham pola penyakitnya. Tiba-tiba Rachel muncul nyamperin Kana dengan muka sok manis. Duksa, aku dengar semalam Anda kena serangan kegilaan ya. Aduh, jangan di hotel ini deh. Gimana kalau pindah ke kastil saja? Anda tiba-tiba hilang tengah malam, aku jadi khawatir banget. Semoga nggak ada hal buruk yang terjadi di luar sana ya. Kana cuma bisa ngebatin khawatir preman kayak dia bisa khawatir rumor soal Kana yang gila sudah tersebar luas di pulau itu. Pasti bakal kacau kalau sampai ketahuan, gumam Rachel dalam hati sambil natap wajah Kana yang cantik. Dia kayak lagi ngerencanain sesuatu yang licik. Kana langsung balas dingin, makasih perhatiannya, tapi aku lebih nyaman di sini biar bisa awasi warga langsung. Ada lagi yang mau diomongin? Rachel pasang muka sedih. Sebenarnya ada kabar buruk buat yang mulia Dukesa. Kana naikin alis. Kabar buruk apa? Aku ngerasain energi iblis yang kuat banget dari tubuh Anda. DG Kana kaget. Apa katanya tadi energi iblis dari Jaku? Ingatkan pas Anda nanya soal ritual itu karena energi iblis di sekitar Anda pekat banget. Kana tertawa sinis dalam hati. Benar-benar jebakan murahan. Oh jadi gitu, terus sekarang mau gimana? Mau penggal kepalaku terus bakar aku juga? Kana natap Rachel tajam. Ayo lanjutin omong kosongmu.
Rachel mencoba tetap tenang. Duesa mungkin ini terdengar kasar buat Anda, tapi cuman ini satu-satunya cara buat nyelamatin penduduk Pulau Filon. Tolong hargai itu. Kana langsung ngegas. Hargai apa yang harus aku hargai dari tradisi kalian. Gimana bisa aku ngehormatin budaya yang nuduh orang Ki nggak bersalah sebagai penyihir terus dibakar dalam hitungan hari? Rachel nggak menyerah. Beberapa hari lagi semua orang yang kena gejala gila bakal dikumpulin buat nentuin siapa utusan hitam yang sebenarnya lewat ritual penyucian. Jadi intinya Rachel mau karena ikut jadi kandidat tumbal. Duksa Anda harus lebih percaya diri. Anda nggak sendirian kok nanti. Banyak orang ngerti yang bakal ikut, cuma nih satu yang bakal dipilih buat dibakar dan belum tentu itu Anda. Kecuali Rachel mulai memprovokasi. Apa Anda mau nolak karena sebenarnya Anda takut dan nggak punya rasa percaya diri? Karena cuma bisa senyum sinis ngebatin. Ini bukan soal percaya diri atau bukan. Semuanya cuma tergantung dari keputusan Rachel siapa yang bakal dia tunjuk sebagai utusan hitam ya. Jadi aku harus berdiri di sana cuma buat jadi pajangan atau gimana? Duksa jangan salah paham. Ini bukan pendapat pribadiku tapi kemampuanku yang bisa ngelihat hal itu. Artinya Rachel benar-benar pede sama kebohongannya karena sudahnya nggak tahan lagi. Cukup aku nggak mau dengar ocehan sampah lebih banyak lagi. Ternyata Rachel bukan cuma nggak tahu apa-apa tapi dia benar-benar sakit jiwa. Dengar baik-baik Nona Rachel, kamu salah besar. Ada alasan medis kenapa penduduk di sini jadi gila dan itu nggak ada hubungannya sama sekali sama takhayulmu. Ini bukan soal utusan hitam setan atau roh jahat manapun. Rachel langsung melongo kaget. Berani-beraninya karena nentang dia di depan umum. Wah bakal makin panas nih. Bukan karena utusan hitam gejala aneh orang desa itu bukan gila, tapi cuma halusinasi sementara. Rachel kamu salah paham besar dan sok tahu banget soal ini. Nyonya Rachel kamu dengerin aku enggak sih? Aku bilang ini bukan kegilaan cuman halusinasi. Kamu cuma berhalusinasi kan ngaku aja. Tadi pas keliling desa aku nemu jawabannya. Desa ini pulau di tengah laut, lembabnya minta ampun. Jadi ya jelaslah jamur penyebab semuanya. Nggak berhenti, jangan ngomong gitu. Aku nggak mau denger. Nggak usah coba-coba yakinin aku pakai omong kosong itu. Rachel bener-bener nggak bisa terima kenyataan kalau dia udah bunuh banyak orang dan nggak bersalah. Kalau ini bukan karena penyakit kutukan, itu semuanya bakal kebongkar sebentar lagi. Kamu takut kan? Ayo jawab aku. Duka nanya dalam hati, kalau emang bener kenapa harus takut? Emang susah banget ya buat mengakui kesalahan sendiri. Selama ini dia nyiksa orang yang dia anggap jahat cuma modal perasaan adil tanpa bukti. Anehnya penduduk desa malah percaya aja sama dia. Mana mungkin satu orang bisa habisin 15 nyawa sekaligus. Oke, aku bakal buktiin semuanya pas hari penyucian nanti. Kalau dia terus-terusan lari dari kenyataan dan ngerugiin orang lain, aku bakal paksa dia buat hadapi semuanya. Kita lihat siapa yang bener. Pulau ini aman kok semua berkat si wanita suci itu. Katanya sih gitu. Dengar ya duka ini udah disetujui kepala pendeta. Tuhan ngelihat semuanya jadi jangan macem-macem atau bertindak bodoh. Rachel pergi gitu aja. Tuan Grot Anda cuma nonton dari tadi. Terus apa benar wanita itu penyihir? Sekarang kita pindah ke desa Halon. Di kuil Sir Grob lagi dengerin instruksi Lord Ursini soal cara nangani kabut hitam. Lord Ursini, oke aku kesana sekarang dia lagi lawan kabut hitam. Pasti keren banget pas dia ngomong sama Sir Grob. Aku pengen lihat. Udah jelas banget cewek ini lagi jatuh cinta tingkat dewa sama dia. Kan udah dibilang tuh gue pergi dari depanku tapi kamu malah balik lagi dan ganggu. Kenapa tuh sih kamu tega begini ke aku? Tuan Ursini bukannya Anda bilang wanita itu jelek banget, tolong lepasin Sir Grob sekarang. Sir Grob kamu nggak apa-apa, aduh hidung kamu berdarah. Tuan Ursini bener-bener lepas kendali kali ini. Biasanya dia nggak kayak gini. Sebenarnya ada apa sih? Coba jelasin kenapa Anda sampai sekasar itu sama dia. Muak banget, tiap hari harus ngadepin orang nggak sopan kayak gini. Kenapa sih dia emosian banget? Di sisi lain dukanya apa? Silakan masuk Tuan Grot, kerja bagus ya, makasih banyak. Apa bener anak pendeta itu penyihir? Duh, kan udah aku bilang jangan bahas itu lagi. Kalau soal beresin, sisanya kita bisa lakuin diem-diem. Tenang aja, bakal aku habisin terus kubur biar nggak ada yang tahu. Duka cuma bisa ngebatin. Ya ampun, kenapa harus sekejam itu sih? Gimana kalau kita potong aja lidahnya dengerin dia ngomong tuh bikin risih banget. Berani-beraninya anak bangsawan ngomong sampah gitu. Kalau aku tuh kasih lidahnya sebagai bukti kerja nyataku, Sir Klein pasti bangga. Duka mikir, oh jadi gini ya cara didik kesatria Adistol. Makasih sarannya tapi aku nggak butuh candaan kayak gitu. Biar cewek itu ngerasain sendiri akibatnya nanti. Ngomong-ngomong gimana soal tugas penting yang aku kasih, masa kamu masih nanya soal itu sih?
Beres dong, semua bahan kualitas terbaik udah dikirim ke warga desa yang katanya gila itu sesuai perintahmu. Mereka senang banget pas nerima bahan-bahannya. Dan tebak, sekarang warga yang gila itu udah pada sembuh total. Ternyata si pendeta itu benci banget sama bisnis ikan atau tambak. Makanya penduduk pulau ini jadi miskin banget. Makasih ya kamu udah kerja keras banget. Duka bersyukur berkat bantuan kakek Grot semuanya jadi lancar jaya. Nggak usah makasih, ini emang udah tugasku. Tapi jujur deh, sebenarnya penyakit gila ini apaan sih? Aku punya kecurigaan sih, tapi aku pengen dengar penjelasan langsung dari Anda, Nyonya. Duka bingung gitu mau jelasin gimana, soalnya konsep ini emang itu belum ada di dunia ini, tapi ini kayaknya perlu dikit-dikit dikasih tahu. Oke, aku bakal jelasin pelan-pelan. Tapi tiba-tiba ada kabar kalau kepala pendeta baru aja nyampe. Pria itu masuk. Tunggu sebentar, Nyonya. Duka kaget kok dia bisa tahu pendeta datang tanpa nengok, jangan-jangan dia nguping. Aneh banget. Ngapain coba kepala pendeta datang dadakan jam 10 malam begini, mencurigakan. Kira-kira dia mau apa ya? Apa ini ada hubungannya sama Nyonya Rachel? Aku nggak tahu dia ngerencanain apa gitu ya. Tapi ya Kak, kalau besok ada apa-apa, untungnya tadi aku tuh masih punya Sir Grodd di sisiku. Sir Grodd buka pintunya. Selamat malam Duka, aku kesini karena khawatir kamu merasa nggak nyaman malam ini. Aku khawatir kamu keganggu, bisa nggak penjaganya dikurangin dikit? Ada hal penting yang mau aku omongin berdua aja. Fix dia pasti punya rencana busuk. Duka nyuruh yang lain nunggu di luar sambil ngebatin, si tua bangka ini mau apa sih? Aku dengar dari Rachel, kamu pasti kaget ya pas dengar soal energi iblis dan ritual penyucian itu. Sama sekali nggak kaget, makasih ya atas perhatiannya yang luar biasa itu, tapi aku baik-baik saja. Jadi ada urusan lain, si pendeta cabul ini bingung sendiri. Kok dia bisa setenang ini, batinnya heran. Harusnya kan orang normal sudah gemetaran ketakutan dalam situasi seperti ini. Padahal dia dalam bahaya besar gara-gara dianggap menghina sang orang suci. Apa dia pikir status duchessnya bisa jadi tameng untuk menantang keadaan? Berani-beraninya gadis desa rendahan ini meremehkan kekuatan kuil, sombong banget. Dia pikir dia bisa lolos begitu saja. Benar-benar konyol. Semua ini bisa terjadi cuma karena izin dariku sebagai pendeta agung. Mau setinggi apapun status bangsawanmu, kamu nggak akan pernah bisa menang melawan otoritas kuil agung. Aku harus buat dia sadar posisi dan akhirnya memohon padaku. Pikirnya licik. Dengar ya Duchess, jangan sok kuat di depanku. Aku ini pendeta resmi yang lahir dan besar di kuil agung. Otoritasku jauh lebih kuat dari siapapun di dunia ini, bahkan melebihi sang orang suci. Karena membatin, sudah kuduga laki-laki ini benar-benar menjijikkan seperti babi kotor. Lalu dia berteriak, jauhkan tanganmu dariku pendeta agung. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik sebelum menjawab Duchess. Aku bisa menyelamatkanmu dari krisis ini, jadi bersandarlah padaku. Tapi tentu saja harus ada imbalannya kan? Lanjut si pendeta itu. Dan dengan sangat dingin karena langsung menepis tangan kotor pria yang sama sekali nggak pantas jadi pemuka agama itu. Apa-apaan ini? Kamu berani menyentuh pendeta agung, kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Kamu pasti sudah gila. Karena tetap tenang. Toh kalaupun keadaannya memburuk, hukuman bakar sudah pasti. Jadi nggak ada bedanya kan kalau aku melawan sekarang. Pendeta agung Anda yang menyentuhku duluan. Aku tahu aturan kuil beda dengan kekaisaran, tapi setidaknya punya moral dasar lah. Beraninya Anda menyentuh tubuh wanita bersuami seperti ini. Si pendeta Sio, kamu bicara apa tadi? Tadinya aku berniat baik mau menolongmu, tapi malah dihina seperti ini. Karena menjawab pedas, kalau mendekat pada pendeta agung dianggap sebagai keselamatan, maka aku lebih baik membusuk dalam diam di neraka. Si pendeta meledak marah. Apa kamu menghinaku karena membalas? Justru Anda yang menghinaku lebih dulu. Apa semua orang di kuil memang selancang ini menyentuh tubuh orang lain? Aku akan ajukan protes resmi ke kuil pusat soal masalah ini, Anda paham? Sekarang keluar dari ruangan ini, aku sudah nggak sudi bicara lagi denganmu. Pergi. Dia menggerutu dalam hati, wanita macam apa ini, berani-beraninya dia membentakku. Oke, aku nggak akan lupa hinaanmu ini ya, tunggu saja pembalasanku. Tapi karena tersenyum sinis, masalah ini nggak akan selesai semudah itu. Sekarang sudah hanya ada satu jalan keluar. Tuan Glot, panggil Kana, keluar dan urus orang itu. Glot menjawab semangat, aduh nyonya apa di pikiran Anda, cuman ada rencana pembunuhan. Jujur saja kalau aku melakukannya Tuan kalian pasti bangga banget padaku. Aku nggak boleh melewatkan kesempatan emas ini.
Dia pun pergi untuk menjalankan rencana licik Kana. Apa segini cukup? Letakkan roti gandum hitam ini dalam jumlah banyak di dekat si pendeta agung itu. Biarkan dia pingsan di sana, roti gandum hitam, ya tunggu saja beberapa hari sampai proses penyucian dimulai. Waktu itu tiba kamu akan melihat sesuatu yang sangat menarik, Daces. Karena sudah merencanakan semuanya untuk menjatuhkan si pendeta dan Rachel sekaligus. Karena seperti biasa, karena nggak akan pernah membiarkan orang lain menginjak-injaknya. Dia akan membalas dengan cerdik. Beberapa hari kemudian situasi makin tegang. Cepat kumpulkan para tersangka, sang orang suci akan segera tiba. Tolong lindungi anakku dari kegelapan kabut hitam ini, teriak warga yang ketakutan. Hari penyucian pun tiba saat di mana salah satu orang terpilih akan dihukum bakar. Aku datang untuk menjemputmu, Duchess Valentine. Mari kita menuju lokasi ritual. Karena membatin sinis, lucu ya mereka masih memperlakukanku seperti bangsawan meski aku sedang diambang kematian begini. Saat itu seseorang mendekatinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Karena langsung mengabaikannya dan terus berjalan. Aku sibuk sekarang. Apa kamu enggak lihat orang-orang sudah menungguku? Kalau enggak ada hal penting yang mau dibicarakan, minggir. Rachel dan si pendeta agung benar-benar melakukan segala cara yang kotor. Tiba-tiba Orsini menarik tangan Kana dengan kasar. Kenapa dia tiba-tiba jadi begini? Orsini terlihat sangat emosional. Kenapa kamu bisa setenang ini padahal kamu tahu sebentar lagi kamu mungkin akan dibakar hidup-hidup? Kana menatapnya dingin. Memangnya apa urusanmu? Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi saat ritual dimulai. Kamu sengaja datang jauh-jauh cuma buat tanya itu. Kenapa kamu berisik sekali seolah-olah nggak punya beban hidup? Kamu pikir bakal ada yang melindungimu di sana? Jangan khawatir, aku nggak berharap apa-apa darimu. Atau jangan-jangan kamu tuh sedang menunggu kakak laki-laki yang sering kamu sebut dalam khayalanmu itu. Kata-kata itu memicu ingatan pahit Kana. Ibu ayah dan kakak laki-lakiku, aku sudah melewati masa sulit sendirian tanpa kalian. Orsini terus memprovokasi. Jadi kamu mau pergi ke suatu tempat dengan bajingan itu, memangnya apa yang kalian lakukan berdua? Karena teringat saat dia memohon, lepaskan aku, biarkan aku pulang ke rumah, berhenti mengatakan hal-hal buruk itu, menjauhlah dariku. Oh jadi ini alasanmu sok tenang, karena kamu pikir ada yang akan menjemputmu. Orsini Padicicito berhenti bicara. Apa kamu mau menangis seperti orang bodoh lagi seperti malam itu? Jujur saja melihatmu menangis histeris dan memohon ingin pulang itu pemandangan yang sangat menghibur. Lucu sekali melihatmu menangis seperti anak kecil yang dibuang sambil memanggil ibumu. Tapi emang ibumu ada di rumah itu. Wanita yang mewariskan rambut hitam sialan itu padamu. Dengar ya karena kamu itu sampah. Kamu nggak akan pernah bisa pulang ke rumah itu lagi. Mungkin kamu tuh bisa masuk ke kuil ini dengan merangkak. Tapi jangan harap kamu tuh bisa keluar dengan cara yang sama. Kesabaran karena sudah habis, dia nggak tahan lagi mendengar hinaan sampah itu. Plak satu tamparan keras mendarat di wajah Orsini. Ada hal-hal yang nggak boleh kamu sentuh, brengsek. Bayangin aja cuman kepikiran soal masa lalu aja udah bikin badai emosi meledak hebat. Dia berusaha keras nyembunyiin semua kenangan mematikan itu biar nggak dikotorin sama siapapun. Tapi lihat pria ini dengan teganya dia malah nginjek-nginjek perasaan itu pakai kaki kotornya. Dia nanya dengan nada ngeremehin, Adice masih jadi neraka buatmu kan? Jujur ya Kailin ini aslinya licik banget. Dia sadar kalau si cewek pinter banget mainin perasaan dan selalu kasih senyum manis di depannya. Oke, dia janji si cewek bakal hidup tenang. Tapi jauh ada syaratnya harus sama dia di rumahnya sendiri. Kalau enggak, dia bakal biarin si cewek mati kebakar. Ini mah pemerasan terang-terangan gila banget. Dia maksa si cewek buat milih tinggal sama dia selamanya atau mati di tengah api. Sebagai kakak kok bisa ya dia mikir sejahat itu obsesinya benar-benar udah nggak masuk akal. Orsini jujur deh kamu lagi cemburu ya. Apa lihat adik kesayanganmu pergi ke tempat lain bikin kamu sepanas ini marah sampai nggak terkendali. Kamu bener-bener wanita gila. Itu yang mau dia teriakin ke muka bajingan sombong itu. Emang ya dua-duanya nggak ada yang waras. Coba kasih tahu emang seseru itu ya nolongin orang lain dengan cara kayak gitu. Dia ngebalas omongan sampah itu dengan kata-kata yang nggak kalah pedas. Sekarang skor mereka satu sama. Tapi ya ampun pria ini ngebosenin banget. Akhirnya Rachel mutusin buat pergi dan sampai di tempat di mana semua orang muja dia sebagai sang orang suci. Suasana langsung heboh, rakyat jelata teriak-teriak minta tolong. Sang orang suci datang, tolong bersihkan desa kami dan tangkap Rasul hitam itu, kami mohon. Apa mereka ini orang-orang yang katanya kena gangguan jiwa itu? Iya, mereka semua menderita, benar-benar kacau kondisinya.
Tapi tunggu, kenapa si Duk malah duduk kepisah? Kelihatan banget dia ngerasa lebih tinggi dan ogah baur sama rakyat jelata. Sombongnya dapet banget. Dia ingat kata-kata itu, Rachel dengerin aku, ini bukan gila, ini cuman halusinasi. Gara-gara keyakinan sesat itu udah banyak nyawa melayang sia-sia. Aku bakal buktiin semuanya pas hari penyucian nanti. Rachel mulai panik dalam hati. Sebenarnya apa sih yang lagi direncanain perempuan ini? Duke Valentino upacaranya mau mulai, tolong balik ke kursinya. Tapi si Duke nggak bergeming, ada rencana yang lebih besar di otaknya. Tiba-tiba dia angkat bicara, sebagai dokter utusan kaisar ada sesuatu yang sangat penting yang harus kalian semua tahu. Waduh, bawa-bawa nama kekaisaran nih. Rachel langsung jawab ngebatin, nyebut nama kekaisaran di pulau ini bisa bikin warga ngamuk. Maaf Duk, tapi kami nggak bakal biarin siapapun ganggu ritual suci ini. Lihat tuh muka warga mereka nggak mau kamu di sini, mending minggir deh. Rachel ngerasa dia udah di atas angin, tapi plot twist warga malah teriak, kami nggak apa-apa, kami mau dengar beritanya. Lah kok malah penduduknya ngebela si Duke, suasana langsung berubah drastis. Harusnya kan nggak gini kan, biasanya orang pulau ini benci banget sama orang asing. Tapi kenapa sekarang mereka malah nurut banget? Rachel bener-bener shock. Kenapa mereka semua memandang si Duke dengan penuh harapan gitu? Rachel makin panas. Masa mereka lebih percaya sama bangsawan itu dibanding aku, sang orang suci di pulau ini? Si Duke dengan tenang bilang, berkat bantuan kalian penyebab kegilaan ini akhirnya ketahuan. Kalian pasti bakal kaget dengernya. Dia nanya ke warga, ada yang ngerasa gila lagi nggak beberapa hari terakhir? Jawabannya nggak ada. Nah ini dia poin utamanya. Nggak ada satupun yang kena serangan lagi kan? Rachel makin tersudut pas si Duke mulai ngejelasin fakta medisnya. Rahasianya terbongkar, Pulau Failon ini kan lembab banget pas musim hujan. Jamur mulai tumbuh di gandum mereka, namanya jamur ergot. Inilah biang keroknya. Keracunan ergot emang kedengeran asing buat mereka, jadi si Duke sengaja bikin mereka sadar kalau selama ini mereka makan makanan yang udah terkontaminasi. Jadi ini murni masalah medis, bukan kutukan atau pilih halusinasi kayak yang kalian percaya selama ini. Kenyataannya emang sepahit itu. Omong kosong apa ini? Rachel makin terpojok. Kalau kebenaran ini terus diungkap, posisi dia sebagai orang suci bakal hancur lebur. Warga mulai bisik-bisik, jamur gandum bisa bikin gila. Masa sih? Rachel makin histeris. Seret dia keluar, dia cuma nyebarin fitnah dan kebohongan. Karena panik, Rachel main kartu terakhir buat balas dendam. Sergio tangkap Duke Valentino, dialah Rasul Hitam yang sebenarnya yang harus kita bakar. Tapi tepat saat itu, boom! Seseorang datang dengan aura yang nyeremin banget. Ternyata itu Kailin. Udah puas belum? Ngebacot nggak jelas kayak gitu. Suaranya dingin banget bikin bulu kuduk merinding. Rachel langsung kaku di tempat pas lihat siapa yang datang. Sir Kailin, kehormatan besar bisa ketemu Anda. Rachel langsung sok manis padahal dalam hati gemeteran. Kenapa pria ini bisa sampai ke pulau terpencil ini? Halo, saya Rachel Dale, putri Baron Helondale. Tapi Kailin gak peduli. Coba jelasin ke aku, barusan kamu bilang apa soal adikku? Pendukung Rachel masih berani nantang Nona kami ini orang suci. Kalau terbukti si Duke itu Rasul Hitam, Sir Kailin harus sujud minta maaf. Berani banget ya mereka ngancem dia. Mereka nggak tahu aja kalau Kailin itu tipe yang nggak kenal ampun kalau udah urusan adiknya. Plak Kailin langsung main tangan. Dia nggak bakal biarin siapapun ngehina nama adiknya di depan mukanya sendiri. Rasain tuh. Rachel bener-bener nggak habis fikri. Kenapa semuanya jadi kacau? Harusnya aku yang dipuja-puja sebagai penyelamat pulau ini. Dia ngerasa dikhianatin sama keadaan. Kurang ajar panggil pendeta agung ke sini sekarang juga. Dia yakin cuman itu satu-satunya cara buat nyelamatin mukanya. Nona Rachel, tenang dulu. Pendeta agung udah ada di sana kok. Mereka pun bawa pendeta agung ke hadapan semua orang. Tapi pas dibawa keluar, astaga, penampilannya bener-bener bikin shock. Ternyata si pendeta agung juga udah kena penyakit yang sama. Dia meracau nggak jelas, Rachel cuma bisa melongo lihat pelindung terakhirnya malah tumbang karena kegilaan yang sama. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Si pendeta teriak-teriak histeris, Tuhan kenapa kau ambil kekuatanku? Aku emang cuman produk gagal yang selalu disiksa di kuil. Rahasia gelapnya kebongkar semua di depan umum. Ternyata selama ini dia menderita banget di bawah tekanan pendeta lain. Dia udah bener-bener gila ngelihat hal-hal yang nggak ada. Warga pun ketakutan. Gimana bisa pendeta setinggi dia pun bisa kehilangan akal sehat kayak gitu. Gila, ceritanya makin gelap. Tunggu dulu. Kalian semua lagi pada ngapain di sini? Cepat, kalian harus musnahkan Duchess Valentino sekarang juga. Katanya sih itu satu-satunya jalan buat nyelamatin sang Imam Agung. Padahal dia cuma mau ngalihin perhatian doang.
Dia mau habisin Duces dengan cara apapun, tapi Ana langsung ngeskakmat. Bukan penyebab kegilaan ini tuh gara-gara jamur busuk yang ada di gandum hitam gitu. Jadi menurutku penawar ini sudah lebih dari cukup ya buat nyadarin dia lagi. Tapi si rubah ini malah teriak, maksudmu Imam Agung harus makan obat nggak jelas ini? Kita nggak tahu isinya apa. Jelas banget dia lagi panik. Perhatikan baik-baik ya, dia beneran ketakutan setengah mati sama apa yang bakal terjadi setelah ini. Tapi ya tiba-tiba Cizdeha apa-apaan ini kok bisa jadi begini, tadinya kan nggak begini. Kenapa juga aku malah berdiri mematung di sini? Ana langsung membalas dengan telak, Imam Agung baru saja merasakan kegilaan yang selama ini menyiksa para penduduk desa ya. Kegilaan dia malah sombong. Kamu pikir tipu daya utusan hitam bakal mempan ke aku. Dengar ya aku ini pemuka agama. Ya jelas nggak bakal berhasil lah. Buktinya setelah minum penawar tadi halusinasinya langsung hilang total. Bener kan tunggu? Penawar maksudnya gimana? Jadi intinya semua kekacauan ini bukan ulah utusan hitam. Mereka semua menderita cuma karena makan roti gandum yang sudah busuk. Sesederhana itu. Begitu mereka berhenti nanam gandum itu nggak ada lagi yang jadi gila. Masuk akal kan? Iya juga sih. Imam Agung pun nggak bisa mengelak lagi. Dia sadar kalau dia juga makan gandum itu sebelum mulai berhalusinasi. Sekarang kita orang-orang kita mulai bisik-bisik. Jadi beneran karena jamur di gandum itu penyebabnya. Terus gimana nasib mereka yang sudah terlanjur dihukum bakar sampai mati? Mereka dibakar hidup-hidup padahal nggak salah apa-apa. Apa orang miskin harus dihukum cuman karena mereka nggak mampu beli makanan layak? Kalau gitu berarti si orang suci ini yang sudah bertindak kejam. Kakakku nggak gila, dia dibakar secara nggak adil oleh si orang suci palsu ini. Dasar penipu, kembalikan ibuku sekarang kamu bukan orang suci, kamu cuma tukang kibul. Wah, suasananya makin panas, tapi si penipu ini masih nggak mau kalah. Dia bilang, ini semua bukan bukti kalau kekuatan ilahiku itu palsu. Cek masih aja ngeles. Oke, kalau mau begitu, ayo kita tes sekarang. Kalau Nyonya Rachel ini emang orang suci beneran harusnya makan gandum berjamur ini nggak bakal ngefek apa-apa ke dia kan? Skakmat kapan Ana nyiapin semua jebakan ini? Jenius banget si Rachel makin terdesak nggak punya jalan keluar lagi selain membuktikan omong kosongnya. Atas nama Rachel, sang orang suci dari Pulau Pilon, aku akan tunjukkan kekuatan asliku di sini sekarang juga. Dan boom, begitulah akhir dari episode kali ini. Seru banget kan kalau kalian suka sama ceritanya? Jangan lupa kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya.